Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas K akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai study case yang berjudul Smart Style Salons. Perkenalkan, saya Elode Rahma dan rekan saya Anita Karisma, Laila Tina Diva, Aura Nasafa Hidayat, dan Wedaring King. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kelompok kita yang berjudul Smart Style Salon. Jamika Weststock adalah seorang manajer di Smart Style Salon. Smart Style Salon ialah salah satu retail di bawah naungan Gold Group Umbrella. Jamika membawai 30 staf yang terdiri dari penata rambut, penata kuku, resepsionis, asisten sampo, dan juga penjaga. Jamika dulunya adalah seorang karyawan biasa, namun ia berhasil diangkat menjadi seorang manajer oleh Karl Lawrence karena kerja keras dan kepeduliannya. Suatu ketika, Smart Style Salon mengalami masalah. Smart Style Salon mengalami penurunan ekonomi karena krisis ekonomi yang terjadi di daerah itu. Kemudian, Jamika juga mengalami masalah lagi. Ketika Jamika hendak berangkat ke Atlanta, ia menerima kabar dari Marian, seorang resepsionisnya, bahwa Holly dan Carol, bawahannya, tidak masuk hari itu, sehingga Jamika pun terpaksa tidak jadi berangkat ke Atlanta dan kembali bekerja ke salonnya. Kemudian Jamika menelpon Sharon yang merupakan seorang manajer di Smart Style Salon lainnya. Ia mengatakan bahwa kehilangan ketenangan, tetapi tidak meminta maaf serta berharap memiliki nyali untuk memecat Holly dan Carol Jane. Jamika juga dibuat bingung dengan laporannya ada. Bagaimana membuatnya terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Semuanya terlihat begitu suram karena belum menemukan sebuah penyelesaian. Sharon meyakinkan Jamika bahwa ia bisa menangani dua karyawan yang tidak bertanggung jawab dan meminta agar Jamika agar lebih fokus pada hal-hal yang positif. Saat Jamika berusaha untuk memberikan laporan, dia dipanggil ke meja resepsionis untuk berbicara dengan pelanggan yang sedang emosi. Kemudian Victoria muncul ke kantor untuk membantu menangani laporan keuangan tersebut. Selain memiliki bakat sebagai penata rambut, Victoria juga memiliki pengalaman sebagai manajer salon yang sukses di kota lain sebelum pindah ke daerah tersebut. Sehingga Jamika mempromosikan Victoria menjadi asisten manajer setelah kedatangannya. Namun, Jamika justru menjadikan Victoria sebagai saingan potensial untuk pekerjaan Riverwood. Sehingga ia berusaha membatasi kesempatan yang Victoria punya untuk memimpin atau tampil terlalu kompeten di hadapan staf, pelanggan, dan pejabat perusahaan. Oke, pertanyaan pertama yaitu, apa karakter positif dan negatif manajemen yang Jamika miliki? Jadi berikut ini adalah karakter positif dari seorang Jamika. Yang pertama, Jamika memiliki keterampilan teknis yang tinggi tentang pekerjaan di dalam salon. Hal ini terbukti ketika dia masih menjadi karyawan biasa. Jamika mampu mengembangkan keterampilannya dengan basis klien yang besar. Yang kedua, Jamika berdedikasi tinggi dalam sebuah pekerjaan, yaitu dengan melakukan yang terbaik untuk membuat bisnis salon yang menguntungkan. Kerja keras Jamika, dedikasi, dan semangat untuk bisnis adalah awal yang baik dalam mencapai kejayaan bagi perusahaan. Sifat baik ini akan membuatnya efektif untuk posisi manajerial. Karakteristik seperti itu akan membantunya dalam membentuk inti dasar dari gaya manajemen seperti apa yang ingin dia terapkan di perusahaan. Yang ketiga yaitu bersikap ambisius dengan apa yang ingin dia capai, yaitu bersikap gigih untuk mendapatkan posisi impiannya dengan menunjukkan kinerja terbaiknya. Selanjutnya yaitu karakter negatif dari Jamika. Yang pertama yaitu Jamika kurang tenang dalam situasi kritis. Yang kedua, Jamika tidak mau mengakui kesalahannya. Hal ini tercermin ketika dia menelepon Sharon dan mengatakan bahwa Jamika tidak bisa mengontrol emosi
serta tidak mau meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Yang ketiga yaitu emosional saat menghadapi tekanan yang besar. Emosi Jamika meledak saat menghadapi masalah dua pegawainya, yaitu Carol dan Holly. Kemudian Jamika membanting pintu hingga terdengar oleh karyawan serta pelanggannya. Yang terakhir yaitu egois, karena menghambat potensi karyawannya. Jamika merasa tersaingi oleh kemampuan dari Victoria, sehingga ia membatasi Victoria untuk memimpin dan selalu tampil kompeten di hadapan staf, pelanggan, serta pejabat perusahaan. Baik, sekarang di pertanyaan kedua adalah bagaimana karakteristik Jamika tersebut membantu atau menghambat potensi dirinya untuk mendapatkan posisi puncak di Riverwood Mall Salon. Berdasarkan analisis dari pertanyaan sebelumnya, terlihat bahwa ada sifat positif atau karakteristik positif dan karakteristik negatif yang dapat membantu atau menghambat potensi dirinya untuk mendapatkan posisi teratas di Riverwood Mall Salon. Nah, karakteristik positif yang dimiliki Jamika seperti kerja keras, ambisius, berdedikasi dengan passion, dan kemampuan mengembangkan keterampilan, ini akan membantu dirinya untuk mendapatkan posisi puncak dalam manajerial pengelola salon. Karena sifat tersebut termasuk salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan perusahaan, sehingga dapat membentuk gaya kepemimpinan manajer yang efektif. FYI aja nih teman-teman, ada 3 dasar keterampilan yang diperlukan manajer. Yang pertama ada technical skill. Di technical skill ini, Jamika mempunyai skill yakni bekerja keras dengan keterampilan yang dimiliki, serta kemahiran tugas-tugas yang telah ditentukan. Yang kedua ada human skill, yakni Jamika mampu mengatasi basis klien yang besar. Dan yang terakhir ada conceptual skill. Di skill ini, dalam kemampuan ini, Jamika perlu memperbaiki kemampuannya dalam mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dalam perusahaan. Namun, terdapat beberapa sifat negatif atau karakteristik negatif yang dimiliki Jamika, seperti kurangnya ketenangan dalam situasi kritis, takut mengakui kesalahan, emosional ketika dihadapkan pada tekanan. Sifat-sifat ini dapat menghalangi Jamika dalam mendapatkan posisi impiannya karena manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi. Sedangkan sifat negatif tersebut dapat menjadikan kegagalan kerja seorang manajer. Manajer yang baik adalah seseorang yang profesional dan tetap tenang serta dapat bekerja di bawah tekanan. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana seharusnya Jamika menangani setiap insiden dengan Marianne, Holly, dan Carol Jane, serta Victoria. Yang pertama, permasalahan dengan Marianne, yaitu Jamika harus memberikan arahan atau instruksi dengan sikap yang baik dan sopan. Yang kedua, tidak membiarkan emosi menguasai diri dan lebih bisa mengontrol emosi. Yang ketiga, Jamika harus mendengar argumen lain secara objektif, memperhatikan tutur kata, dan menghindari percakapan dalam keadaan emosi. Yang keempat, tidak menunjukkan kemarahannya di hadapan orang banyak karena itu akan menunjukkan sisi negatifnya. Jadi, Jamika harus mengontrol sikap agar bisa meminimalisir konflik dengan orang lain. Sebagai pemimpin, juga harus mengutamakan pemecahan masalah. Kalau masih tidak bisa diatasi, bisa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Selanjutnya yaitu permasalahan dengan Holly dan Carol Jane. Yang pertama, Jamika harus memberikan aturan atau kebijakan bekerja. Yang kedua, perlu diketahui sebagai atasan juga tentu harus bersikap bijak apabila karyawan itu loyal tetapi kinerjanya buruk, maka pantas untuk mendapatkan peringatan. Namun apabila masih diabaikan, lebih baik diberhentikan karena akan menghambat tujuan seperti kemajuan dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai manajer harus mempunyai skill
kepemimpinan baik, perkataan maupun perbuatan karena akan menjadi contoh dari para stafnya. Untuk permasalahan Victoria, yang pertama, Jamika harus lebih mengembangkan potensi karyawan. Yang kedua, yaitu memotivasi dan memimpinnya agar lebih semangat demi kemajuan perusahaan. Yang ketiga, Jamika harus memberikan ruang evaluasi bersama seperti briefing, bonding setiap anggota. Tujuannya agar mengetahui progres dan membangun kedekatan kepercayaan satu sama lain. Jadi tidak ada kerja-kerja saja, namun juga memberikan materi pengembangan, refreshing, atau reward, dan nantinya sebagai managers or director, siapapun itu yang memimpin harus mengatur dan menciptakan kultur kerja yang ideal dalam suatu tim. Apresiasi juga penting agar orang tersebut lebih terdorong untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.